Enggak. Enggak pegang sama sekali loh. Dan kekurangannya Enggak pegang kadang kok. di Trendy Online Shop itu warna yang dipromosi tidak sesuai dengan warna yang diterima. Nah, dengan konsumen yang kedua, kelebihan dari belanja di Trendy Shop itu adalah efisien di waktu, dan kekurangannya lama dalam menanggapi konsumen. Mungkin karena banyak konsumennya jadi lebih lama. Nah, selanjutnya yang konsumen ketiga menanggapi bahwa kelebihannya adalah di Trendy Online Shop itu modelnya menarik, dan kekurangannya bahannya kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Next, Pak. Nah, kesimpulannya di sini dari manajemen. Oh ya, kalau bikin api itu nggak boleh ada nada. Iya, kebiasaan. Dari Siap ibu anak. Nah, loh, tambahin loh. bahasa gaul dari meteorologi yang kita pelajari di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam strategi pemasaran dari online shop terdapat kekurangan dan kelebihan yang kiranya dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen lebih puas belanja di online shop. Daftar pustaka diambil dari next. Terima kasih kembali. Ya. Arigatou gozaimasu. Ya, Sama banget. Oke, ngapain yang kemarin itu? Belum wawancara 3 orang. Kan habis wawancara 3 orang. Apa namanya? Tinjauan pustaka ya. Mbak ini kan berarti ngacu ke satu paper ini. Iya. Kalau buat saya, Nama. jangan ngacu satu paper. Karena apa? Karena paper ini kan dia juga pakai orientasi utilitarian, hedonik, itu ada teorinya sendiri tentang itu. Paham? Terlalu luas ya, Bu? Bukan terlalu luas, mending memang fokus ke teori-teori yang ada di buku. Misalnya Mbak ini kan mau online shop misalnya kalau di Mbak Santi kan ada harga atau produk apa, nah itu kan bisa pakai bauran pemasaran atau apa, misalnya tadi Mbak pertanyaannya apa lagi? Kepuasan pelanggan. Nah itu cari model yang memang mengacu ke situ. Jadi memang kayak misalnya kayak modelnya Agen Pijen itu kan ada model sendiri, terus ada gambar, terus ada pemaparan tentang teorinya. Nah tinjauan pustaka itu ngacunya ke situ. Nah siapa tadi Kenan itu boleh dipakai sebagai acuan untuk menjelaskan lebih detailnya, tapi satu main teorinya itu ada yang dipilih. Jadi Canon itu bisa dipakai untuk menjelaskan, misalnya Mbak kan bikin, kalau kuantitatif kan bikin hipotesis, misalnya menjelaskan hipotesis itu mengajukan dia juga boleh, tapi teori yang diambil buat basicnya itu harus ada satu. Jadi kayak yang ya kayak estimation itu, terus kayak teori forward terus teori motivasi, apa teori hierarkinya Maslow, itu kan memang benar-benar satu teori itu kan. Nah tujuan penelitian itu kalau kuantitatif biasanya itu teori testing. Maksudnya apa? Maksudnya teori kan sudah ada. Kita mau bikin penelitian tuh mau ngetes apakah teori ini masih berlaku apa enggak sih? Maksudnya apakah dengan sampel konsumen kita ini sama nggak sih sama teori yang sudah ada? Makanya itu kita ngerjain penelitian. Andai kata misalnya hasilnya berbeda, kenapa? Kayak gitu. Makanya ada satu teori atau model atau Itu ditaruh di tinjauan pustaka. iya, itu mungkin si Canon itu boleh dipakai untuk menjelaskan lebih lanjut. Misalnya hasil penelitiannya Canon kayak gimana, atau hasil penelitian orang lain kayak gimana, itu makanya Mbak bikin pemaparannya sendiri untuk penelitiannya Mbak seperti apa. Pahamkah? Terus sebentar. Oh ya, kalau wawancara
itu kan ada pertanyaan wawancara kan, interview guideline. Nah, lebih baik kalau wawancara itu pakai in-depth. Maksudnya apa? In-depth interview itu wawancara mendalam. Jadi misalnya memang ada pertanyaan yang misalnya menurut Anda apa itu online shop, terus kan si responden jawab. Nah, gimana caranya Mbak itu bisa menggali jawaban sebanyak mungkin. Jadi Mbak kayak berkembang sendiri gitu loh. Paham maksudnya? Ngikutin alur dulu. Iya, mengikuti alur apa yang dari jawabannya. Terus mencatatnya itu gimana? Direkam. Makanya itu biasanya orang interview itu pakai. Enggak, maksudnya kan ini kalau harus bikin laporan detail gitu kita direkam, nanti punya HP memori yang banyak. Apa? Memori yang banyak. Enggak, saya kira lah kayak wawancara kayak jurnalis gitu kirain gitu. Bukan, ini kan penelitian. Kalau penelitian biasanya direkam, orang direkam terus nanti ditranskrip itu tadi. Terus lagi. Iya, diketik benar-benar detail sesuai apa yang diucapkan. Jadi itu wawancara mendalam itu supaya untuk menggali informasi lebih banyak. Karena kan mainnya ini ada 5 pertanyaan, tapi dari jawabannya responden Mbak bisa tanya lebih banyak lagi, tergantung dia mengarahnya kemana. Kan kadang-kadang pokoknya selama itu masih dalam satu lingkup topik yang sama, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak kepatok ini. Memang mainnya ini, nanti ini main idea yang pengen ditanyain, tapi nanti tergantung juga dari jawaban responden bisa bertanya lebih banyak, jadi harus berkembang sendiri. Makanya lebih baik kalau sebelum interview itu baca-baca lebih banyak, jadi tahu nanti kira-kira apa yang ditanyakan, kira-kira informasi apa yang Mbak pengen tahu lebih dalam kan bisa. Misalnya ada yang mana? Ini puas, 2 tidak puas, kira-kira ini penting untuk ditanya lebih lanjut 2 ini. Kenapa kok sampai nggak puas kan? Kebanyakan jawabnya kayak gitu paling. Iya, terus ditanyain lagi. Nah, itu yang harus dipelajari. Iya, dicari. Kenapa dong? Misalnya kok di online shop yang lain itu lebih gini dia. Oh, gitu ya. Berarti ada perbandingan dia bisa nanyain apa. Ditanyain itu lagi. Itu untuk pertanyaan. Jadi itu namanya in-depth interview ya, wawancara mendalam. Oh iya, terus pokoknya kalau bikin artikel harus bahasa baku. Bahasa gaul jadi. Terus kalau bikin gambar pustaka jangan kayak gini, kurang jelas. Gambar pustaka itu biasanya nama orang. Ada tahunnya. Tergantung, kalau HTTP kan berarti ngambil artikel online. Oh, iya. Penelitian jangan copy paste dari artikel online. Misalnya nama. Misalnya Mbak Yeni kan, Mbak Yeni Wulandari ya? Iya, Wulandari. Studinya apa tadi? Strategi pemasaran. Di online shop. Sini nggak boleh. Jadi daftar usaha nggak perlu pakai HTTP, pakai. Tergantung. HTTP kan kalau memang ngambilnya dari artikel, maksudnya kan kadang-kadang kita butuh info kayak misalnya Mbak bahas online shop. Sekarang misalnya Mbak mau di pendahuluan mau bahas tentang online shop di Indonesia tuh keadaannya kayak gimana? Kan pasti ada artikel yang bahas tentang online shop saat ini. Itu kan ambil online boleh kayak gitu. Kalau gitu kan memang pure maksudnya ini artikel berita ya, berita tentang online shop di Indonesia itu bisa. Nanti kan ada pengarangnya siapa, nanti ya pengarangnya yang ditulis, yang bikin artikel itu siapa. Terus nanti HTTP-nya juga bisa dicantumkan tahunnya tahun berapa, kan ada juga artikel kan pasti ada tahunnya tahun berapa toh. Ini karena ini anggapannya dari ya bukan buku apa artikel ilmiah, karya ilmiah orang lain. Penelitian orang lain. Terus ini nama jurnalnya biasanya, anggap aja jurnal manajemen. Ini yang buat karya ilmiahnya. Ya, ini kalau ngambil dari artikelnya orang lain. Maksudnya dari penelitian orang lain kan ada dia dipublish di jurnal apa gitu loh.
caranya. Ini biasanya miring ya. Kalau nama jurnalnya miring,